semuanya, aku Lutfiani Yuslihayanti dengan NIM C14012411010 dari kelompok 7 paralel 3. Nah, pada praktikum fisiologi dan reproduksi hari ini, aku akan menjelaskan mengenai hipofisasi dan induksi pemijahan. Induksi pemijahan itu apa sih? Menurut Bagawat et al. Tahun 2021, induksi pemijahan adalah metode yang digunakan untuk merangsang pelepasan telur pada ikan melalui pemberian hormon. Pada praktikum hari ini kita menggunakan ikan mas untuk melakukan induksi dan juga hipofisasi. Induksi yang kita gunakan adalah induksi secara injeksi, yaitu injeksi pada intramuskular. Yang pertama-tama ikan harus dihitung dulu bobotnya untuk mengetahui berapa kadar hormon yang akan diberikan pada tubuh ikan. Pada ikan mas, hormon akan diberikan 0,3 mili per kilo dari berat tubuhnya. Kenapa sih kita harus menghitung dosis hormon yang akan diberikan kepada ikan? Menurut Elis Diana et al. Tahun 2021, fungsi hormon hanya berlangsung optimal pada tingkat konsentrasi tertentu, sehingga jika kadarnya terlalu rendah atau justru berlebihan, efektivitas biologisnya terhadap organ sasaran cenderung menurun. Teknik kedua yang kita lakukan dalam induksi pemijahan adalah hipofisasi. Menurut Andriani et al. Tahun 2021, hipofisasi merupakan salah satu teknik reproduksi buatan pada ikan yang dilakukan dengan cara menyuntikkan ekstrak kelenjar hipofisis ke dalam tubuh induk yang akan dipijahkan. Menurut Suryansyah tahun 2020, pemberian ekstrak hipofisis dapat merangsang percepatan kematangan gonad melalui aktivasi jalur hormon reproduksi. Nah, rangsangan ini memicu kerja gonadotropin releasing hormone yang kemudian menstimulasi hipofisis untuk melepaskan hormon luteinizing. Selanjutnya, luteinizing hormone berperan dalam meningkatkan produksi hormon steroid yang penting dalam proses penyelesaian pematangan gonad. Menurut Sahadan et al. Tahun 2022, pada sistem reproduksi ikan, proses diawali dari hormon GnRH yang diproduksi di hipotalamus atau di daerah preoptik. Hormon ini kemudian merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan hormon gonadotropin, yaitu FSH dan LH. FSH berperan pada tahap awal, yaitu memicu pembentukan sel kelamin, sedangkan LH atau luteinizing hormone berfungsi dalam tahap akhir seperti pematangan gonad dan ovulasi. Dari tadi kita ngomongin hormon. Apa sih emangnya hormon itu? Menurut Islam et al. Tahun 2024, zat hormon adalah komponen kimia dalam tubuh yang berperan sebagai media komunikasi antar sel. Nah, fungsinya sangat krusial karena mengendalikan berbagai aktivitas biologis, mulai dari proses pencernaan, pengaturan metabolisme, perkembangan tubuh, hingga fungsi reproduksi. Nah, ini merupakan hipofisa atau pituitari yang merupakan tempat keluarnya atau diproduksinya hormon. Mungkin sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.